070059. Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprakti MPD. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual. Kedua kalinya, sholawat berangkat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS. Soal yang pertama, jelaskan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Sangat didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kurikulum sekolah formal maupun non-formal yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan. Hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh calon pendidik agama Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? Jelaskan. Jawabannya, yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan agama Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam pada persaingan global adalah dengan mematangkan sikap materi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Dengan begitu, guru akan benar-benar menguasai materi apa yang akan disampaikannya nanti. Dan jika ada pertanyaan dari murid, guru akan lebih cepat dan tepat dan dalam menyampaikan materi yang menjadi zaman global ini, guru harus dapat mengemas materi menjadi lebih menarik sehingga dapat menimbulkan minat belajar kepada peserta didik atau anak didik, yang artinya akan menimbulkan rasa penasaran pada materi tersebut dan dapat menumbuhkan rasa semangat tinggi untuk terus mendalami pendidikan agama Islam. Soal nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan Islam sangat penting diberikan kepada mahasiswa? Jawabannya, kurikulum pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Allah yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Soal nomor 2B. Apa dampaknya apabila pembelajaran PAI dihapuskan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA? Jawabannya, anak-anak tidak bisa memahami dan mendalami pendidikan agama Islam atau ilmu agama Islam. Sekarang saja, anak-anak kebanyakan cuma mengerti dan memahami saja, tapi tidak dipraktekkan atau tidak diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Dan jika terjadi pendidikan agama Islam benar-benar dihapuskan, maka anak-anak semakin jauh tidak mengerti pendidikan agama Islam karena tidak tahu apa-apa. C. Metode apa sajakah yang digunakan dalam pendidikan Islam? Jelaskan beserta tekniknya. Jawabannya, yang pertama, metode keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini merupakan metode yang paling unggul dan paling jitu di
memberi contoh atau teladan terhadap anak atau peserta didiknya, bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, terus mengerjakan sesuatu atau cara beribadah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, metode pembiasaan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak atau peserta didik, itu perlu akan pembelajaran. Misalnya agar anak atau peserta didik dapat melaksanakan sholat secara benar dan rutin, maka mereka perlu dibiasakan sejak dini, masih kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini atau kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa, seperti itu. Yang ketiga, metode nasihat. Metode inilah yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik, dan dai terhadap anak atau peserta didik dalam proses pendidikan. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim, seperti tertera dalam Quran surat Al-Asr ayat 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Rasulullah bersabda, ad-dinul nasihah, yang artinya agama itu adalah nasihat. Maksudnya adalah agama itu berupa nasihat dari Allah bagi umat manusia melalui para nabi dan rasulnya, agar manusia hidup bahagia, selamat, dan sejahtera dunia dan akhirat. Selain itu, menyampaikan ajaran agama pun biasa dilakukan melalui nasihat. Yang keempat, metode memberi perhatian. Metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan. Betapa jarang orang tua, pendidik, atau dai memuji atau menghargai anak atau peserta didiknya. Menurut hasil penelitian, 95% anak dibesarkan dengan caci maki. Apakah kita termasuk sebagai pelaku di antaranya? 5. Metode hukuman. Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Dengan pujian dan penghargaan, imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari 2, yaitu penghargaan atau targhib dan hukuman. Hukuman menulis. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Ketiga, jelaskan pengertian dan ciri-ciri pendidikan formal, informal, dan non-formal. Berikan contoh masing-masing dari ketiga pendidikan tersebut. Banyak. Yang pertama, pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah. Jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke menengah hingga pendidikan tinggi. Ciri yang menandakan jika jalur pendidikan formal adalah sebagai: yang pertama, adanya kurikulum yang jelas, terdapat persyaratan yang khusus untuk masuk sebagai peserta didik, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, pendidikannya memakan proses yang cukup lama
pendidikan berasal dari pemerintah atau swasta. Terdapat ujian formal, diberlakukan administrasi yang seragam. Yang kedua, pendidikan non formal adalah suatu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Pendidikan ini bisa diartikan secara terstruktur dan berjenjang. Beberapa pendidikan non formal yang paling banyak dilakukan antara lain adalah ketika anak berada di usia dini seperti TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Pendidikan non formal yang biasa dilakukan diantaranya adalah yang terdapat di masjid, pondok pesantren, sekolah, dan lain sebagainya. Terdapat pula jalur pendidikan non formal yang digunakan sebagai pendidikan tambahan seperti kursus musik, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Pendidikan non formal umumnya dilakukan bagi manusia yang merasa membutuhkan pendidikan sebagai penambah, pengganti, atau pelengkap dari pendidikan formal yang diikuti. Ciri pendidikan non formal adalah pendidikan non formal diselenggarakan agar peserta didik memperoleh keterampilan yang tepat atau yang dapat langsung digunakan. Yang ketiga, pendidikan informal. Jenis pendidikan yang satu ini dilakukan atas kesadaran suatu rasa tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Jalur pendidikan yang satu ini dilakukan secara mandiri. Alasannya dilakukannya pendidikan informal antara lain adalah pendidikan sebaiknya dimulai dari keluarga. Adanya pendidikan informal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional yang dimulai dari keluarga. Ciri pendidikan informal: tidak ada persyaratan yang harus dilengkapi, tidak ada ujian, tidak ada lembaga